Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Jalan-jalannya mungkin tidak kita mengerti, tapi jalan-jalannya adalah sempurna. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat 1-2. Tertulis demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abby Choi, seorang model dan influencer di Hong Kong, dibunuh oleh keluarga mantan suaminya. Para pelakunya adalah mantan suaminya sendiri, mantan ayah mertuanya, dan mantan kakak ipar. Mengapa mereka membunuh Abby Choi? Adalah karena mereka menginginkan kekayaan Abby Choi. Padahal Abby Choi sudah menafkahi mantan suaminya dan seluruh keluarga mantan suaminya dengan membelikan mereka apartemen yang mewah atas nama mantan ayah mertuanya. Tapi semua kebaikan Abby Choi dirasa kurang. Itu sebabnya keluarga mantan suaminya membunuhnya. Karena mereka menginginkan kekayaan yang lebih besar. Keinginan yang tidak dikendalikan bisa membawa pada tindakan kejahatan. Dalam Yakobus 4 ayat 1-2 ini tertulis, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Dalam ayat ini saudara kita perhatikan, ada 3 hal yang menjadi sumber dari sebuah sengketa. Pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita harus kita kendalikan. Hawa nafsu yang tidak dikontrol, hawa nafsu yang menguasai diri, dapat membawa kepada tindakan-tindakan yang tidak berkenan, perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hukum, baik hukum secara manusia maupun hukum di mata Tuhan. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan kita kalau kita tidak kendalikan juga akan membawa petaka. Ada anak yang ingin handphone, tapi tidak diberikan oleh orang tuanya. Lalu anak ini marah kepada orang tua dan bahkan membunuh mereka. Betapa berbahayanya keinginan yang tidak dijaga dan tidak dikendalikan. Yang ketiga adalah iri hati. Iri hati membuat kita merasa tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Kita merasa diri kita kurang dan merasa orang lain lebih baik daripada kita. Lalu kita menginginkan apa yang ada pada orang lain itu. Dan sebagai akibatnya kita melakukan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang jahat, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada satu kunci bagaimana kita dapat memperoleh apa yang kita rindukan, yaitu berdoa. Di bagian akhir dari ayat ini dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pertanyaan buat kita, apakah kita sudah berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita rindukan?
Apakah kita sudah membawa kerinduan hati kita itu kepada Tuhan? Atau kita tidak berdoa dan malah sibuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pemenuhan dari keinginan kita, hawa nafsu kita, iri hati kita, dan pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga, kendalikan hawa nafsu kita, kendalikan keinginan, dan singkirkan semua iri hati, serta berdoalah untuk apa yang menjadi kerinduan kita. Hiduplah menuruti keinginan Tuhan, maka kita akan mengerti doa yang bagaimana yang seharusnya kita panjatkan. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, maka kita akan tahu apakah doa kita pantas atau tidak. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena itu biarlah kita selalu berserah dan tunduk senantiasa mengikuti jalan-jalan Tuhan dan rencananya di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami tuntunan dan juga teguran atas sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup menuruti Roh-Mu, bukan menuruti hawa nafsu, keinginan daging kami. Jamah hati kami Tuhan dan singkirkan semua rasa iri hati, sehingga kami dapat selalu bersyukur dengan segala keadaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang putus asa, kehilangan semangat, yang terikat kuasa kegelapan, yang terdampak bencana. Lawatlah ya Tuhan setiap kami. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan. Mujizat-Mu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.